Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan simulasi tes kemampuan akademik matematika tingkat lanjut resmi dari Pusmendik. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1 sampai 10 dan di video kali ini saya akan membahas soal nomor 11 sampai 20. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 11 dan di sini kita ketemu lagi dengan materi matriks, teman-teman. Diketahui M ini adalah matriks ordo 2 kali 2 seperti ini, 2513 dan simbol ini melambangkan inverse dari M. Berapakah nilai dari P dan Q yang tepat memenuhi P kali M inverse sama dengan Q kali matriks ini? Pilih semua jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Nah, jadi kita cari dulu M inverse-nya, teman-teman. Masih ingat ya, M inverse. Inverse itu adalah 1 per determinan kali adjoint, teman-teman. Jadi 1 per, ini kita cari determinannya, 2 kali 3, 6 dikurangi 5 kali 1, 5 ya. 1 per determinan. Sekarang kita kalikan dengan adjointnya. Cara nyari adjoint, teman-teman. Bagian A dan D ya, ini kita tukar posisinya, 2 dan 3 kita tukar. Jadi di sini 3, di sini 2. Lalu bagian sini B dan C-nya ini berubah tanda. Karena dua-duanya positif maka berubah menjadi negatif. Negatif 5, negatif 1. Ini namanya adjoint. Oke, 6 dikurangi 5 kan 1. 1 per 1 itu 1. Berarti ini M inverse-nya. Ini kan 1, teman-teman. Matriks ini kalau kali 1 nggak berubah. Dia ya tetap aja. 3, negatif 5, negatif 1, 2. Nah, ini adalah M inverse-nya. Sekarang kita pakai ini. P kali M inverse. P kali M inverse yang ini 3 negatif 5 negatif 1 2 itu sama dengan Q kali 6 negatif 10 kemudian negatif 2 4. Oke, kita cari hubungan P dan Q-nya. Caranya kita kalikan P dan Q-nya ke misalnya salah satu elemen, teman-teman. Saya ambil elemen ini, baris pertama kolom pertama, P kali 3 kan 3P. 3P sama dengan Q kali 6 adalah 6Q, teman-teman. Ternyata P per Q itu sama dengan 6 per 3. Artinya perbandingan P dan Q-nya adalah 6 berbanding 3 atau 2 berbanding 1. Jadi P-nya lebih besar dari Q, teman-teman. Jadi pilihan yang tepat, lihat yang perbandingannya 2 berbanding 1. Lihat yang pertama, ini P-nya 2, Q-nya 1. Ini perbandingannya kan 2 berbanding 1. Ini benar. Ini salah, teman-teman. Ini 1 banding 1. Ini 4, ini 2, perbandingannya kan 4 berbanding 2 atau 2 berbanding 1. Ini benar, ini salah, ini juga benar. 6 berbanding 3 itu sama dengan 2 berbanding 1. Jadi kalian cari nilai P-nya harus 2 kali lipat dari Q. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 12. Seorang murid memperkirakan banyaknya penonton suatu video dalam ribuan yang dibuat oleh konten creator A di media sosial mengikuti model FT sama dengan 3 kali 2 pangkat T. Dengan T adalah banyaknya hari sejak video diunggah. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Lihat pernyataan pertama, teman-teman. Video tersebut hanya ditonton oleh 3.000 penonton setelah tepat 24 jam diunggah. Teman-teman lihat ini adalah fungsinya ya. Dengan T adalah banyaknya hari, dalam hari, teman-teman, bukan dalam jam. Jadi untuk pernyataan pertama, video tersebut hanya ditonton oleh 3.000 penonton setelah tepat 24 jam. Nah, 24 jam ini kita konversi ke hari. Ini sama dengan 1 hari, teman-teman. Artinya T-nya sama dengan 1. Nah, untuk T sama dengan 1 kita substitusi ke sini, teman-teman. Maka kita cari F1. Rumusnya kan 3 kali 2 pangkat T. Berarti 3 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. 2 kali 3, 6. Ternyata 6. Ingat, ini dalam ribuan, teman-teman. Berarti setelah 1 hari itu hanya 6.000 penonton. Bukan 3.000. Jadi pernyataan pertama ini salah. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Banyaknya penonton video meningkat 2 kali lipat dari hari sebelumnya untuk beberapa hari setelah diunggah. Nah, biar kalian paham kita coba T-nya ya. Dari T1, T sama dengan 2, T sama dengan 3 gitu. Dan seterusnya. Kita lihat dia berapa kali lipat. Nah, ketika T-nya 1 kita udah dapat kan barusan. F1 itu adalah 6.000. Sekarang kalau T-nya 2 setelah 2 hari maka F2 berapa? Ya 3 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 3, 12, teman-teman. Artinya 12.000 penonton. Sekarang kalau T-nya 3, maka F3 sama dengan
3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 3, 24.000 penonton. Nah, kalian lihat di sini, ternyata pada hari berikutnya itu jumlah penonton itu 2 kali lipatnya. Kali 2, kali 2, dan seterusnya. Maka pernyataan kedua ini benar, teman-teman. Sekarang untuk pernyataan ketiga, model banyaknya penonton ini tidak tepat untuk waktu yang cukup besar. Oke, banyaknya penonton FT untuk waktu yang cukup besar ketika T-nya mendekati tahingga, teman-teman. Ini sudah tidak akurat lagi. Kenapa? Karena ada keterbatasan penonton. Jumlah penonton kan ada batasnya. Jadi tidak akan selalu mengikuti pola ini. Jadi yang ini benar. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 13. Ini materinya tentang vektor, teman-teman. Diketahui vektor U, vektor V, dan vektor W merupakan 3 vektor dengan vektor U-nya 1, 1, negatif 1, dan vektor V-nya 1, V1, dan 2, dan vektor W-nya 0, W1, dan W2. Berapakah nilai V1 dan W1 yang mungkin sehingga memenuhi vektor W sama dengan vektor U dikurangi vektor V? Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Jadi kuncinya dari sini, teman-teman. Vektor W itu sama dengan vektor U dikurangi vektor V. Oke, jadi kita peroleh vektor W. Nah, ini saya tulis dalam bentuk kolom, teman-teman, biar lebih mudah. Vektor W itu kan 0, W1, W2. 0, W1, dan W2. Kemudian vektor U-nya 1, 1, negatif 1, 1, 1, negatif 1, dan vektor V-nya 1, V1, dan 2. 1, V1, dan 2. Nah, ini kita kurangi seperti matriks, teman-teman. Kita tinggal mengurangi yang posisinya sama, ya. Jadi kita peroleh 0, W1, W2, 1 dikurangi 1, 0, 1 dikurangi V1, dan baris ketiganya negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Nah, dari sini kita cari hubungan antara W1 dan V1. Teman-teman lihat baris kedua ini. Kita peroleh W1 sama dengan 1 dikurangi V1. Dari sini kita peroleh W1 tambah V1 sama dengan 1. Jadi min V1-nya pindah ruas ke kiri gitu. Nah, oke, kita udah dapat hubungan antara W1 dan V1, yaitu ketika dijumlahkan hasilnya harus 1, teman-teman. Kita lihat di opsi jawaban mana yang memenuhi. Lihat pernyataan pertama. V1-nya 0 dan W1-nya 1. Kita jumlahkan 0 tambah 1, 1 kan? Ini sesuai. Oke, sekali lagi kita nyari yang jika dijumlahkan hasilnya harus 1. Sekarang ke pernyataan kedua, V1-nya 1 dan W1-nya 0. Kita jumlahkan 1 tambah 0, 1. Ini juga memenuhi. Pernyataan ketiga, 1 tambah 2, 3. Ini tidak memenuhi, teman-teman. Pernyataan keempat, 2 tambah negatif 1 itu 1. Ini memenuhi. Dan pernyataan kelima, V1-nya 2 dan W1-nya 2. Dijumlahkan kan 4. Ini tidak memenuhi. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 14. Ini materinya tentang transformasi geometri, segitiga PQR dengan titik P-nya negatif 1,3, Q 3,3, dan R 1, negatif 2. Didilatasi dengan titik pusat dilatasinya 0,0 dan faktor skala dilatasinya adalah 3. Jadi ini nilai K-nya, teman-teman. Faktor skala. Nah, pertanyaannya, luas segitiga tersebut setelah dilakukan dilatasi adalah, prinsipnya seperti ini, teman-teman. Jika suatu bidang ya dilatasi dengan faktor skala K misalnya, maka setiap sisinya akan berubah menjadi K kali lipatnya. Ya, karena ini faktor skalanya 3, maka setiap sisinya akan berubah menjadi 3 kali lipat dari sisi semula gitu, teman-teman. Jadi kalau saya tulis sisi setelah didilatasi misalnya S2 itu akan menjadi K kali S1, di mana S1-nya adalah sisi semulanya. Lalu bagaimana dengan luasnya? Nah, luas setelah dilatasi, kita sebut aja L2, itu akan menjadi K kuadrat dari L1. Akan menjadi K kuadrat dari luas semula, teman-teman. Karena di sini K-nya 3, berarti setelah didilatasi, maka luasnya akan menjadi 9 kali luas semula. 9 dari mana? Dari 3 kuadrat. Oke? Nah, jadi kita cari dulu luas semulanya berapa. Nah, agar kalian bisa membayangkannya, kita buat gambarnya dulu, teman-teman. Setiap koordinatnya kita gambar. Segitiganya kan PQR, titik P-nya negatif 1,3, negatif 1,3. Nah, di sini P-nya, kemudian Q-nya 3,3, X-nya 3, Y-nya 3. Nah, ini titik Q-nya dan titik R-nya 1, negatif 2, X-nya 1, Y-nya negatif 2. Nah, disinilah R-nya.
Jadi kalau kita buat segitiganya seperti ini teman-teman, maka ini luasnya berapa? Luas segitiganya kita sebut aja L1 ya. Luas sebelum dilatasi, alasnya itu dari P ke Q ini berapa? Jarak dari P ke Q itu sama aja dengan jarak dari negatif 1 ke 3 teman-teman, berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi alasnya adalah 4 satuan. Lalu tinggi segitiganya ini berapa? Nah, tinggi segitiganya sama aja dengan jarak dari negatif 2 ke 3 teman-teman. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya adalah 5 satuan. Maka luas segitiga semula itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 4 kali 5. Berapa? Setengah kali 4 kan 2. 2 kali 5, 10. 10 satuan luas. Nah, sekarang kita cari L2, yaitu luas setelah dilatasi teman-teman. Yaitu K kuadrat kali L1. K kuadrat. K-nya di sini kan 3. 3 kita kuadratkan. Kemudian kita kali dengan luas semula. Luas semulanya adalah 10. 3 kuadrat kan 9. Kemudian kita kali 10. 90 satuan luas. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 15. Diketahui fx sama dengan 2x untuk x lebih dari 0 kurang dari 1. Fx sama dengan 1 untuk x sama dengan 1. Dan fx adalah 3 min x untuk x lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3. Dan fx adalah 1 ditambah x dikurangi 3 dikuadratkan untuk x lebih dari 3. Nah, sekarang kita akan memeriksa ketiga pernyataan ini bernilai benar atau salah. Ini materinya tentang limit, teman-teman. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah tidak setiap fungsi memiliki nilai limit di titik tertentu. Kita harus memeriksa apakah limit kirinya sama dengan limit kanan atau tidak. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Limit suatu fungsi di titik A itu ada dan bernilai L jika dan hanya jika limit X mendekati A dari kiri untuk fungsi fx itu bernilai sama dengan limit X mendekati A dari kanan untuk fungsi fx dan nilainya juga sama yaitu L. Jadi kita akan menggunakan ini teman-teman. Oke, untuk fungsi ini kan ada batasannya. Kita buat intervalnya dulu seperti ini. Yang pertama, ada 3 titik kan, 0, 1, dan 3. Kita tentukan dulu seperti ini. Interval yang pertama, X-nya lebih dari 0 kurang dari 1 dan fungsinya adalah 2X, oke? Dan khusus untuk X sama dengan 1, fx-nya bernilai 1. Khusus untuk X sama dengan 1. Kemudian interval berikutnya, untuk X lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3, fungsinya adalah 3 min X, seperti ini. X lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3. Ini adalah fungsinya. Dan interval berikutnya untuk X lebih dari 3, fungsinya seperti ini. 1 ditambah X min 3 dikuadratkan. Oke, sekarang kita lihat pernyataan pertama teman-teman. Limit fx untuk X mendekati 1 bernilai 2. X mendekati 1. Nah, sekarang kita lihat limit kiri dan limit kanannya. Limit X mendekati 1 dari kiri apakah sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. X mendekati 1 dari kanan untuk fungsi fx. Oke. Limit X mendekati 1 dari kiri, teman-teman. Mendekati 1 dari kiri berarti yang ini fungsinya yaitu 2x. Apakah sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan yaitu 3 min X. 3 min X. Kita substitusi nilai X-nya dengan 1. Yaitu 2 kali 1 apakah sama dengan 3 dikurangi 1? 2 kali 1 berapa? 2. 3 dikurangi 1 yaitu 2. Nah, ingat ini limitnya kan harus sama teman-teman. Ternyata ini sama, berarti ini bernilai benar. Oke, pernyataan kedua untuk X mendekati 3. Limit X mendekati 3 dari kiri, fungsi fx, apakah sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan untuk fungsi fx. Mendekati 3 dari kiri itu kan 3 min X teman-teman. Ya, jadi limit X mendekati 3 dari kiri itu adalah 3 min X. 3 min X sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan adalah yang ini teman-teman. 1 ditambah X min 3 dikuadratkan. Kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 3. 3 dikurangi 3 adalah 0. Yang kanannya 3 dikurangi 3, 0. 0 dikuadratkan kan 0. 0 tambah 1, 1. Ternyata ini gak sama. Maka pernyataan kedua ini salah teman-teman. Nah, untuk pernyataan ketiga, limit X mendekati 4. Mendekati 4 kan berarti daerah sini kan teman-teman. Ya, maka fungsinya akan sama seperti ini. Ya, jadi kalau kita substitusi 4 ke sini, ya itulah nilai dari limitnya. Jadi langsung aja kita substitusi.
Karena limit kiri dan limit kanannya sama untuk titik X sama dengan 4. Oke, jadi limitnya berapa? Limit X mendekati 4, kita masukkan aja. Ya, 1 ditambah X min 3 dikuadratkan. Kita ganti X-nya dengan 4. Jadi 1 ditambah 4 dikurangi 3 kan 1. 1 dikuadratkan itu 1 sama dengan 2. Ternyata ini bernilai benar, teman-teman. Ya, jadi jawabannya benar, salah, benar. Oke, sebelum saya bahas soal berikutnya, bagi teman-teman yang benar-benar ingin mempelajari materi tes kemampuan akademik, konsepnya dari dasar, silakan teman-teman cek aja pada tab course atau kursus, karena di sana ada kumpulan materi persiapan TKA, di mana untuk setiap materi konsepnya sudah saya jelaskan secara rinci. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 16, materinya tentang limit fungsi trigonometri, teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan salah satu dari limit dasar trigonometri, yaitu seperti ini. Pastinya teman-teman udah tahu ya. Limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu sama dengan 1. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk limit dasar trigonometri seperti ini tidak hanya berlaku untuk X, teman-teman. Jadi kalau saya buat bentuk umumnya, yaitu seperti ini, limit kotak mendekati 0 dari sin kotak per kotak itu bernilai 1. Asalkan isi di dalam kotaknya sama. Jadi misalnya isi di dalam kotaknya adalah 3X, limit 3X mendekati 0 dari sin 3X per 3X itu juga bernilai 1. Atau misalnya dalam kotaknya bernilai seperti ini, 2X tambah Pi, ya, limit 2X tambah Pi mendekati 0 dari sin 2X tambah Pi per 2X tambah Pi juga bernilai 1. Jadi limitnya tidak harus X mendekati 0, teman-teman. Asalkan bentuk sin sama bagian bawahnya ini sama. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara tersebut, teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini. Tapi langkah pertama ini kita ubah dulu limitnya menjadi mendekati 0. Ini kan awalnya X mendekati Pi. Nah, Pi-nya saya pindahkan ke ruas kiri, teman-teman. Jadi X min Pi, limit X min Pi mendekati 0. Paham ya? Pi-nya kita pindah ke ruas kiri. Nah, sekarang teman-teman lihat di soalnya, sin X min Pi. X min Pi ini kan sama kan? X min Pi. Tapi bagian bawahnya ada Pi min X. Ini harus kita balik dulu, teman-teman, agar sama dengan bagian atas. Kalau ada A min B, teman-teman mau menukar posisinya jadi B min A, caranya gimana? Kita keluarkan negatif. Ini akan menjadi negatif dalam kurung B min A. Nah, jadi untuk menukar posisi Pi min X menjadi X min Pi, kita keluarkan negatif, teman-teman. Jadi seperti ini. Awalnya kan 3-nya positif, akan menjadi negatif 3 kali X min Pi. Nah, pada bagian sini, sin X min Pi per X min Pi, di mana X min Pi-nya mendekati 0, kita gunakan limit dasar trigonometri, ini kan bernilai 1, teman-teman. Jadi bagian sini bisa kita abaikan. Kita hilangkan sin X min Pi per X min Pi-nya, karena bernilai 1. Jadi kita peroleh limit X mendekati Pi, jadi kita pindahkan lagi ke ruas kanan, teman-teman. 1 per negatif 3 kali cos 4X. Nah, sekarang kita substitusi, kita ganti X-nya dengan Pi. Jadi kita peroleh 1 per negatif 3 kali cos 4Pi. Nah, pertanyaannya berapa nilai dari cos 4Pi? Ayo, berapa? Pi itu kan 180 derajat, teman-teman. Jadi kalau 1 Pi itu ke sini, 2 Pi dia balik lagi ke sini, 3 Pi ke sini, dan 4 Pi itu balik lagi ke sini. Jadi ini sama aja dengan cos 0, teman-teman. Nah, cos 0 berapa? Cos 0 itu adalah 1. Jadi kita peroleh 1 per negatif 3 kali 1. Jadi cos 0-nya 1. Negatif 3 kali 1 kan negatif 3. 1 dibagi negatif 3, negatif 1 per 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 17. Ini materi matriks lagi, teman-teman. Matriks A, B, C, dan D berturut-turut berukuran P kali 3, 2 kali Q, R kali S, dan T kali U. Ini adalah ordo dari matriks ini, teman-teman. Oke, jadi diketahui ordo dari matriks A adalah P kali 3, ordo dari matriks B adalah 2 kali Q, ordo dari matriks C adalah R kali S, dan ordo dari matriks D adalah T kali U. Nah, di antara 6 nilai PQRSTU berikut, tentukan semua nilai yang tepat yang memenuhi persamaan dari matriks ini, teman-teman. 2 ditambah B kali 4C sama dengan 5D. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, jadi kuncinya dari sini, teman-teman. Lihat di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Jadi untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu syarat. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus tahu suatu matriks bisa dijumlahkan dan juga bisa dikalikan, ordonya itu harus seperti apa. Nah, pertama kita lihat bagian penjumlahan, teman-teman. Di sini ada 2A ditambah B. 2 buah matriks itu bisa dijumlahkan. Syaratnya
ordonya harus sama. Lalu bagaimana dengan 2A? 2A itu kan 2 kali A. Ini tidak akan merubah ordo, teman-teman. Nah, ordo dari matriks 2A ini akan sama aja dengan ordo dari matriks A. Jadi, 2A bisa ditambahkan dengan matriks B. Syaratnya, ordo dari matriks A harus sama dengan ordo dari matriks B. Nah, kita lihat bahwa ordo dari matriks A itu kan P kali 3. Dan ordo matriks B adalah 2 kali Q. Ini harus sama. Artinya, nilai P-nya adalah 2 dan nilai Q-nya adalah 3. Sekali lagi, ordo dari A dan B harus sama. Jadi kita dapat P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Nah, lalu bagaimana dengan hasil penjumlahannya? Ordo dari hasil penjumlahannya akan sama dengan ordo A dan ordo B, teman-teman. Yaitu P-nya tadi berapa? 2 kan? 2 kali 3. Jadi ordo dari hasil penjumlahannya adalah 2 kali 3. Sama dengan ordo A dan ordo B. Nah, matriks hasil penjumlahan ini akan dikalikan dengan matriks 4C. Ordo dari 4C itu sama aja dengan ordo dari matriks C. Matriks C ordonya adalah R kali S, teman-teman. Jadi, matriks yang berordo 2 kali 3 akan kita kalikan dengan matriks yang berordo R kali S. Nah, tidak setiap matriks itu bisa dikalikan. Ada syaratnya, teman-teman. Nah, biar kalian paham, kita ilustrasikan aja dengan kartu domino seperti ini. Ini adalah domino 3, 2, teman-teman. Cara main domino gimana? Kita memasangkan angka yang sama, kan? Jadi domino dengan angka 3 dan 2 ini bisa kita pasangkan misalnya dengan 2 dan 4. Jadi yang berdekatan ini harus sama nih, ya. Ini harus sama. Kalau kita asumsikan domino ini sebagai ordo dari matriks, misalnya 32 ini adalah ordo dari matriks A dan 24 ini adalah ordo dari matriks B. Perkalian matriks itu sama seperti main domino. Angka yang berdekatan dia harus sama. Jadi ini sama ini harus sama, baru bisa dikalikan, teman-teman. Nah, misalnya hasil perkaliannya adalah matriks C. Lalu berapa ordo dari hasil perkaliannya? Lihat aja bagian sini, ya. Ini 3, ujungnya ini 4. Jadi hasil kalinya adalah matriks yang berordo 3 kali 4. Jadi paham ya, 2 buah matriks itu bisa dikalikan. Syaratnya, ini banyaknya kolom ya. Kolom dari matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris dari matriks kedua. Nah, jadi matriks 2A tambah B bisa dikalikan dengan matriks 4C. Syaratnya ini harus sama, teman-teman. Jadi kita peroleh R sama dengan 3. Nah, jika sudah dikalikan, hasil perkaliannya berapa? Lihat yang jauhnya, ini 2, ini S. Nah, jadi hasil perkaliannya adalah matriks yang berordo 2 kali S seperti tadi, teman-teman. Dan ternyata hasil dari perkalian ini sama dengan 5 kali D, teman-teman. Jadi harus sama dengan ordo dari matriks D. Ordo dari matriks D itu kan T kali U. Ya, jadi ini harus sama dengan T kali U. Dari sini kita peroleh, lihat ini 2, ini T, berarti T-nya adalah 2. Lalu bagian sini S sama dengan U. Kita peroleh S sama dengan U. Oke, sekarang kita udah dapat semua nilainya, teman-teman. PQRSTU. Kita akan nyari PQRSTU. P-nya 2, Q-nya 3, R-nya 3, 2, 3, 3. Berarti ini salah kan? 1, 2, 2. 2, 3, 3. Ini 2, 2, 3. Ini juga salah. Lihat, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Ini PQR-nya, teman-teman. Lalu kita dapat juga T-nya sama dengan 2. T itu berarti bagian sini. Ini kan PQRSTU, teman-teman. Lihat T-nya bagian sini. T itu adalah 2. Nah, di pernyataan 3, 4, dan 5 ini udah betul T-nya 2. Nah, kita juga tahu bahwa S sama dengan U, teman-teman. Jadi ini S-nya sebelah sini dan ini U-nya. Nah, kita cari yang nilainya sama. Kalau pernyataan ketiga, ini 3, ini 2. S sama U-nya beda. Jadi ini bukan, teman-teman. Lihat pernyataan 4, S sama U-nya udah sama. Ini pernyataan kelima juga S sama U-nya sama. Jadi yang betul adalah pernyataan keempat dan pernyataan kelima. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 18. Fungsi polinomial berderajat 3, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah ax ditambah b memenuhi. Pertama, sisa pembagian fx oleh x tambah 1 adalah 6. Dan kedua, sisa pembagian fx oleh x-1 adalah 2. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita gunakan teorema sisa, teman-teman. Dari sini kita dapat informasi ya. Berdasarkan teorema sisa, kalau kita substitusi pembuat 0 dari pembagi ya ke fungsi awal, itu kita peroleh sisa. Maksudnya pembuat 0 dari pembagi itu seperti ini. X tambah 1 di sini kan pembagi, teman-teman. Kalau kita jadikan 0,
X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah negatif 1. Artinya kalau negatif 1 kita masukkan ke sini, maka kita peroleh sisanya adalah 6. Hasilnya adalah 6. Dari sini, jadi dari pernyataan pertama ini, kita peroleh F negatif 1 sama dengan 6. Nah, informasi berikutnya, sisa pembagian Fx oleh X min 1. Dari X min 1 kita peroleh pembuat nolnya adalah X sama dengan positif 1. Jika X sama dengan 1 kita masukkan ke sini, maka hasilnya haruslah 2. Jadi F1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dan B, teman-teman. Dari informasi ini, ya, kita substitusi ke persamaan fungsinya. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah AX ditambah B. Sekarang saya masukkan atau saya ganti X-nya dengan negatif 1. F negatif 1 sama dengan, berarti X-nya negatif 1 ya. Nah, artinya setiap X-nya kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 3 kan negatif 1. Kemudian negatif 1 dikuadratkan itu positif 1. 1 kali 2 itu 2, teman-teman. Kemudian negatif 1 kali A, negatif A. Kemudian ditambah B. F negatif 1 tadi kita udah dapat nilainya adalah 6. Jadi 6 sama dengan negatif 1 tambah 2 itu 1. Min A tambah B. Satunya pindah ruas, jadi 6 dikurangi 1 itu 5. 5 sama dengan negatif A ditambah B. Atau kita dapat negatif A ditambah B sama dengan 5. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke sini ya. Kita ganti X-nya dengan 1, teman-teman. F1 sama dengan 1 pangkat 3 kan 1. Kemudian 1 kuadrat itu 1 kali 2 itu 2. Kemudian 1 kali A. Kemudian ditambah B. F1 berapa? 2 kan? 2 sama dengan 1 tambah 2 itu 3. Ditambah A ditambah B. 3-nya pindah ruas, jadi 2 dikurangi 3 negatif 1 sama dengan A tambah B. Jadi kita dapat A tambah B sama dengan negatif 1. Oke, kita akan mencari nilai A dan B-nya, kita eliminasi. Negatif A tambah B sama dengan 5 dan A tambah B sama dengan negatif 1. Mau ditambah atau dikurang bebas, teman-teman. Kita cari A dulu deh, kita kurangi ya. Kita eliminasi B-nya. Min A dikurangi A kan min 2A. B dikurangi B habis atau 0. 5 dikurangi negatif 1 itu 6. Maka A-nya adalah negatif 3. Oke, sekarang kita cari B-nya. Kita substitusi ke salah satu persamaan. Saya substitusi ke persamaan kedua aja. A tambah B sama dengan negatif 1. Ganti A-nya dengan negatif 3. Negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 1. Maka B-nya adalah negatif 1 ditambah 3. B sama dengan 2. Oke, jadi A-nya negatif 3 dan B-nya 2, teman-teman. Jadi pernyataan pertama A sama dengan 2 ini salah ya. Nah, karena kita udah dapat nilai A dan B-nya, maka fungsinya bisa kita lengkapi, teman-teman. Fungsi polinomialnya. Jadi Fx itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah AX. A-nya ganti dengan min 3. Jadi min 3X. Kemudian ditambah B. B-nya adalah 2. Nah, ini fungsi polinomialnya. Sekarang kita cari F negatif 2. Kalau F negatif 2 berarti negatif 2 dipangkatkan 3 kan negatif 8. Negatif 2 dikuadratkan itu 4. 4 kali 2, 8. Negatif 2 kali negatif 3 positif 6 lalu ditambah 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. Jadi pernyataan kedua ini salah. Pernyataan ketiga F0, teman-teman. F0 ganti X-nya dengan 0. 0 dipangkatkan 3, 0. 0 dikuadratkan 0 kali 2 tetap 0. Negatif 3 kali 0, 0 lalu ditambah 2 jelas. Ini hasilnya adalah 2. Jadi F0 sama dengan 2 ini benar. Nah, sekarang pernyataan keempat, sisa pembagian Fx oleh X min 2 adalah 20. Kita substitusi pembuat 0 dari X min 2 yaitu 2. X sama dengan 2. Kita substitusi ke fungsinya, teman-teman. Kita cari F2. F2 berarti 2 pangkat 3 itu 8. 2 dikuadratkan 4. 4 kali 2, 8. Kemudian negatif 3 kali 2 negatif 6 lalu ditambah 2. Berapa? 8 tambah 8, 16 dikurangi 6, 10, 10 tambah 2, 12. Ini 20 salah, teman-teman. Ya, sekarang sisa pembagian Fx oleh X tambah 3 adalah negatif 2. Kita substitusi X sama dengan negatif 3. Ingat pembuat nolnya. Di mana? Ini udah penuh, teman-teman. Di sini aja deh ya. Jadi F negatif 3 adalah mana fungsinya? Yang ini ya, yang udah lengkap.
Negatif 3 dipangkatkan 3 kan negatif 27 ya. Negatif 27, negatif 3 dikuadratkan 9, 9 kali 2, 18, positif. Kemudian negatif 3 kali negatif 3 plus 9, lalu ditambah 2. Nah, sekarang kita peroleh 18 tambah 9 itu kan 27 teman-teman. 27 dikurangi 27, 0, 0 ditambah 2, 2. Jadi F negatif 3 itu 2, bukan negatif 2. Jadi ternyata pernyataan yang benar hanya pernyataan ketiga aja teman-teman. Oke, padahal katanya kan jawaban benar lebih dari satu ya. Entahlah. Kita lanjut soal nomor 19. Ini materi vektor teman-teman. Dan ini akan menjadi soal yang memakan waktu paling lama teman-teman. Jadi kalau pada pelaksanaan TKA kalian ketemu soal seperti ini, sejenis ini, usahakan kerjakan di akhir aja teman-teman. Oke, perhatikan gambar berikut. PQRS merupakan segi 4 sembarang jika titik T terletak pada ruas garis PR dan titik U terletak pada ruas garis S, Q. Oke, dengan 2PT sama dengan TR dan 2SU sama dengan UQ. Diperoleh persamaan vektor 2 kali vektor PQ sama dengan 2 kali vektor PS ditambah vektor RQ ditambah vektor RS sama dengan A kali vektor SQ ditambah B kali vektor TU dengan 10 kali A ditambah B sama dengan, oke, jadi kita mencari ini teman-teman. Nah, informasi yang kita gunakan pertama bagian sini, ini akan kita uraikan menjadi vektor posisi. Nah, jadi pada vektor teman-teman, misalnya ada vektor AB. Vektor AB ini sama aja dengan vektor posisi B dikurangi dengan vektor posisi A. Nah, bagi kalian yang belum paham tentang vektor posisi, silahkan bisa dipelajari, videonya ada di channel ini. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita akan uraikan bentuk ini 2PT sama dengan TR. Nah, jadi vektor PT ini bisa kita ubah menjadi vektor posisi T dikurangi vektor posisi P. Dan vektor TR ini vektor posisi R dikurangi vektor posisi T. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali vektor T, kemudian dikurangi 2 kali vektor P sama dengan vektor R dikurangi vektor T. Nah, kita lakukan yang sama pada bagian sini teman-teman. 2 vektor SU sama dengan vektor UQ. 2 SU sama dengan UQ. SU-nya kita ubah menjadi vektor posisi U dikurangi vektor posisi S, dan UQ-nya vektor posisi Q dikurangi vektor posisi U. Kita kalikan 2 kali vektor U, kemudian dikurangi 2 kali vektor S, sama dengan vektor Q dikurangi vektor U. Sementara ini kita simpan dulu teman-teman. Jadi ini adalah modal kita. Nah, sekarang kita ke bagian sini. 2PQ tambah 2PS tambah RQ tambah RS sama dengan A kali SQ ditambah B kali TU. Oke? Kita lakukan hal yang sama. Kita uraikan bagian sini semuanya ke dalam vektor posisi. 2 kali PQ itu berarti sama aja dengan 2 kali vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Dan 2PS kita ubah menjadi 2 kali vektor posisi S dikurangi vektor posisi P. RQ sama, berarti vektor posisi Q dikurangi R, dan RS juga vektor posisi S dikurangi vektor posisi R. Sama dengan A kali SQ. SQ-nya kita ubah menjadi vektor posisi Q dikurangi S, dan ditambah B kali TU. TU-nya kita ubah menjadi vektor posisi U dikurangi vektor posisi T. Oke, bagian sini kita kalikan ya. Seperti tadi, 2 kali Q, kemudian 2 kali P, ditambah 2 kali S, lalu dikurangi 2 kali P, kemudian ditambah Q dikurangi R, ditambah S dikurangi R, sama dengan, ini kita kalikan A kali Q, kemudian dikurangi A kali S, lalu ditambah B kali U, B kali min T kan min BT, seperti ini. Nah, sekarang kita cari vektor yang sama. Misalnya kita mulai dari P dulu. Di sini ada min 2P dan min 2P. Min 2P dikurangi 2P, min 4P. Kemudian Q, ada 2Q, ada lagi nggak Q? Ada ya, ini juga Q. Kita tambahkan 2Q ditambah Q itu 3Q. Kemudian R-nya ada di sini ada min R dan di sini juga ada min R. Jadi kita peroleh min 2R. Lalu S-nya ada 2S dan di sini ada S. Jadi kita peroleh plus 3S. Oke, ini bentuk paling sederhana di ruas kiri, teman-teman. Dan dia harus sama dengan ruas kanan. Ruas kanan kita peroleh AQ min AS. Lalu BU dikurangi BT. Di ruas kiri kan nggak ada vektor U, nggak ada vektor T, teman-teman. Jadi vektor U dan vektor T ini harus kita nyatakan menjadi PQRS. Dari mana? Dari sini, teman-teman. Lihat ini 2T, ini ada min T-nya kita pindah ruaskan ke kiri, maka 2T tambah T itu adalah 3T. R-nya tetap di kanan, min 2P ke kanan akan menjadi plus 2P. Ini 3T, kita butuh T, teman-teman. Jadi kita bagi 3.
T sama dengan vektor R ditambah 2 kali vektor P dibagi 3. Ini T-nya. Lalu kita lakukan hal yang sama di sini. Min U kita pindahkan ke kiri. Ya, jadi 2U ditambah U 3U. Q-nya tetap di kanan. Dan min 2S-nya pindah kanan. Jadi plus 2S. Ini kita bagi 3, maka kita peroleh U sama dengan Q tambah 2S dibagi 3. Oke, jadi vektor U, teman-teman, ini kita ganti vektor U-nya dengan ini ya. Ditambah BU, U-nya kita ganti jadi Q ditambah 2S dibagi 3 dan kita lakukan yang sama. Dan bagian sini vektor T juga kita ganti. T-nya kita ganti dengan ini, teman-teman. Dikurangi B kali T, T-nya ganti jadi R tambah 2P dibagi 3. Nah, untuk ruas kiri ini gak usah kita apa-apain lagi, teman-teman. Biarkan seperti ini. Sekarang yang ruas kanan, AQ min AS tetap ya, karena Q sama S di kiri sudah ada. Lalu ini kita kalikan, teman-teman. B kali Q dibagi 3 berarti plus B per 3 Q. Lalu B kali 2S dibagi 3 berarti plus 2B per 3 S. Lalu ini min B kali R dibagi 3 min B per 3 vektor R. Lalu min B kali 2P per 3, jadi kita peroleh min 2B per 3 kali vektor P. Jadi di ruas kanan kita peroleh, lihat vektor P-nya. Vektor P nggak ada lagi kan. Cuma ini aja, teman-teman. Ini vektor P-nya. Yaitu min 2B per 3P. Vektor Q ada 2, teman-teman. Yaitu di sini kita punya AQ, kemudian ada B per 3Q. Koefisiennya kita jumlahkan. A ditambah B per 3. Ya, vektornya Q. Kemudian vektor R hanya satu, teman-teman. Hanya ada ini saja. Min B per 3R. Lalu vektor S-nya ada 2. Min AS dan 2B per 3S. Jadi kita peroleh plus min A tambah 2B per 3 vektornya S. Oke, perhatikan di ruas kiri kita kan punya vektor P, Q, R, dan S. Ruas kanan juga sama, vektornya P, Q, R, dan S. Artinya di sini min 4 dia harus sama dengan ini ya. Oke, jadi min 4 sama dengan min 2 per 3 atau min 2 per 3 sama dengan min 4. Keduanya kita kali negatif, ini berarti jadi positif, kita hilangkan minnya, teman-teman. Jadi kita peroleh 2B sama dengan 3 ke kanan kan jadi kali. 2B sama dengan 3 kali 4, 12, maka B-nya berapa? B-nya adalah 12 dibagi 2, B-nya adalah 6. Nah, kita udah dapat B-nya 6, sekarang kita akan mencari A-nya. Dari mana? Kita gunakan salah satu aja, teman-teman, yang ada A-nya. Nah, saya akan pakai yang ini aja, teman-teman. A ditambah B per 3 ini kan vektor Q kan. Berarti akan sama dengan ini, 3. A ditambah B per 3 sama dengan 3. B-nya tadi kita udah dapat 6. Kita ganti B-nya dengan 6. Ya, jadi A ditambah 6 dibagi 3 dan nilainya adalah 3. 6 dibagi 3 kan 2. A ditambah 2 sama dengan 3, maka A-nya berapa? Ya, 3 dikurangi 2. A-nya adalah 1. Oke. Kita udah dapat A-nya 1 dan B-nya 6. Kita akan mencari 10 kali A ditambah B. Kita ganti A-nya dengan 1 dan B-nya 6. Berarti 10 kali 1 ditambah 6. 10 kali 1 kan 10 ditambah 6. 16. Jadi jawabannya adalah 16. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 20. Kita kembali ketemu dengan soal lingkaran, teman-teman. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, negatif 2,1 dan menyinggung garis 4X tambah 3Y dikurangi 20 sama dengan 0 di titik B 2,4 adalah. Nah, untuk mencari persamaan lingkaran ada dua hal yang wajib kalian ketahui. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jarinya. Di sini pusat udah ada, kita tinggal mencari jari-jari, teman-teman. Untuk mencari jari-jari ada dua cara untuk soal ini ya, karena ini soal yang termasuk kelebihan informasi, teman-teman. Jadi mencari jari-jari, pertama kita bisa menggunakan rumus jarak dari titik ke garis, yaitu jarak titik pusat ke garis ini itu sama dengan R. Atau cara kedua, nah di sini titik singgungnya diketahui di 2,4. Jadi nyari jari-jari bisa juga jarak titik ke titik, yaitu jarak dari titik A ke B, teman-teman. Jadi mana yang mau kalian pakai? Nah, kita coba keduanya, teman-teman, biar kalian paham. Yang pertama, kita menggunakan jarak titik ke garis ya. Jadi jarak dari titik X1, Y1 ke garis AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Jarak dari titik ke garis ini adalah, kita misalkan jaraknya sebagai D, distance atau jarak, yaitu X-nya ganti dengan X1, AX1 ditambah
B, Y-nya ganti dengan Y1, lalu ditambah C, dan dibagi oleh akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, jadi untuk soal ini, jarak dari titik ke garis itu adalah jari-jari, teman-teman. R sama dengan mutlak, karena jarak itu harus positif ya. Di sini A-nya 4, 4 kali X1. X1-nya yang ini, teman-teman. X1, Y1. X1-nya negatif 2. Kemudian ditambah B-nya 3. 3 kali Y1-nya 1. Lalu ditambah C, dikurangi 20. Dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan mutlak 4 kali negatif 2, negatif 8. Ditambah 3 dikurangi 20. Dibagi akar 16 ditambah 9, 25. Akar 25 kan 5 ya. Negatif 8 tambah 3 kan negatif 5. Negatif 5 dikurangi 20, negatif 25. Negatif 25 dibagi 5 sama dengan mutlak negatif 5 sama dengan 5. Oke, jadi jari-jarinya adalah 5. Ini kalau menggunakan rumus titik ke garis. Yang kedua, bisa juga menggunakan rumus titik ke titik, teman-teman. Nyari jari-jarinya. Jadi rumus titik ke titik itu seperti ini. Kalau misalnya titiknya adalah X1, Y1 dan X2, Y2, maka gampang aja. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini jarak titik ke titik. Oke, jadi jari-jarinya kalau kita pakai cara kedua, itu seperti ini. Ini kita jadikan X1, Y1. Ini X2, Y2. Ini titik keduanya. X2 itu kan 2. 2 dikurangi negatif 2. 2 dikurangi negatif 2 dikuadratkan. Lalu ditambah Y2-nya adalah 4, dikurangi Y1-nya 1. 4 dikurangi 1, teman-teman. Dikuadratkan. Jadi kita peroleh 2 dikurangi negatif 2 kan 4. 4 dikuadratkan 16. 4 dikurangi 1 itu 3. 3 dikuadratkan 9. 16 tambah 9, 25. Akar dari 25 adalah 5. Sama, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan lingkarannya. Saya mau pakai rumus ini aja. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana A dan B-nya adalah pusat, teman-teman. Ya, jadi X dikurangi min 2 jadi plus 2 ya. Kuadrat ditambah Y dikurangi B, B-nya 1 dikurangi 1 kuadrat sama dengan, oh ya ini R-nya kuadrat, teman-teman. R-nya 5 kan, 5 kuadrat. X ditambah 2 dikuadratkan, X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Y min 1 dikuadratkan itu Y kuadrat min 2Y plus 1 dan 5 dikuadratkan 25. Jadi kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X lalu dikurangi 2Y lalu 4 tambah 1 kan 5. 5 dikurangi 25. 25-nya pindah kiri itu adalah negatif 20 sama dengan 0. Ada nggak? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y min 20 sama dengan 0. Oke, ini jawabannya. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal nomor 11-20. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana karakter soal dan tingkat kesukaran dan juga materi yang akan keluar di TKA nanti. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.